Baik pemirsa, masih bersama kami di acara Entrepreneur College sama Pak Salim. Jadi berdasarkan penjelasan Pak Salim di segmen sebelumnya Pak, jadi sejauh mana pelatihan itu penting untuk membentuk mindset pengusaha Pak? Sangat-sangat penting. Bahkan dalam perspektif saya, semua orang yang mau bisnis itu wajib mengikuti pelatihan lebih dahulu. Kenapa? Menjadi pengusaha tidak sama dengan menjadi penjual, tidak sama menjadi seorang pedagang. Kalau Anda menjadi penjual biasa, Anda tenteng barang, jualan, selesai. Ya, tapi jangan lupa, Anda bisa bertahun-tahun hanya menjadi seorang penjual begitu. Tapi ketika Anda menjadi seorang entrepreneur, maka Anda harus punya visi besar, mengembangkan kemana bisnis plan Anda akan diarahkan, gitu ya. Maka sangat berbeda orang yang punya pelatihan, punya ilmu bisnis, dengan orang yang tidak punya. Contoh tadi yang saya katakan serabi. Ibu-ibu yang di pinggir jalan, ya karena dia ilmu menjual serabinya itu ilmu tradisi. Dia lihat tetangganya, dia lihat warung-warung di sekitar kita ini, ya kan? Warung-warung sembako, warung-warung kelontong, warung nasi, warteg dan sebagainya ini, dia bertahun-tahun seperti itu terus. Kenapa begitu? Udah 10 tahun tetap aja begitu, udah 5 tahun tetap begitu. Kenapa? Karena dia tidak menambah ilmu bisnisnya. Jadi yang dia pelajari adalah dari temennya, dari kakek nenek moyangnya, dia belajar dari tradisi. Sehingga ya begitulah jualan warteg, ya begitulah jualan roti, ya begitulah jualan. Akhirnya akibatnya apa? Ya dia hanya begitu-begitu aja. Tapi tidak mencoba bagaimana belajar. Oke loh, dulu Alfamart juga kecil loh. Hero Giant itu juga awalnya juga kecil. Rumah makan sederhana yang sekarang difranchise-kan kemana-mana, itu juga awalnya cuma satu. Tapi ketika sekarang menjadi besar, si pemilik akan terus menambah ilmunya. Karena ilmu bisnis itu berkembang sangat dinamis. Sehingga mereka yang punya ilmu bisnis, dia akan terus mengupdate informasinya. Maka ketika Anda tidak mengupdate informasinya, Anda akan tumbang. Contoh misalnya, ada bisnis dulu kenal pager. Dulu ada kenal cetak foto, ya kan? Sekarang mau cetak foto, udah kagak zaman. Karena canggihnya ilmu komputer, ilmu IT itu sudah sedemikian rupa, ya kan? Jual voucher, besok udah beda lagi ceritanya, gitu loh. Semua handphone jadi penjual voucher sekarang udah. Jadi artinya kalau ketika kita tidak mengupdate ilmu bisnis, dia akan ketinggalan dan dia akan tumbang oleh zaman. Maka sekali lagi sangat-sangat penting dan sangat berbeda sekali antara orang yang punya pendidikan dan melakukan pendidikan dengan yang tidak. Yang berpendidikan akan terus merekayasa bagaimana bisnisnya berkembang dan sekaligus juga dari situ dia mengoreksi, memperbaiki diri dengan ilmu-ilmu yang terus didapat dari berbagai sumber selama dia mencari ilmu bisnis itu tadi. Baik, berbicara pentingnya pelatihan Pak, terus kemudian merubah mindset pengusaha tentunya dibutuhkan sebuah transformasi ilmu Pak ya. Artinya ada pihak-pihak yang sudah berpengalaman dalam mengarungi arus bisnis, dia harus berbagi. Nah, apakah Entrepreneur College menerapkan hal seperti itu juga? Iya. Kita ada 3 strategi dasar yang tidak bisa ditawar. Seorang pengajar di Entrepreneur College itu harus memiliki 3 kemampuan dasar yang tidak bisa ditawar. Buat kami ini adalah wajib dan harus ada. Yang pertama, seorang pengajar itu harus memiliki kemampuan transfer knowledge. Itu mutlak. Kenapa? Karena akan mentransfer ilmunya orang itu, pengalamannya orang itu kepada murid peserta. Kan itu kan? Jadi ilmu transfer knowledge ini banyak. Dan kemampuan transfer knowledge ini dimiliki oleh semua orang. Siapa yang memperoleh kabar lebih dulu, dia bisa memberikan informasinya. Ya, maka itu ketika Anda menjadi guru kewirausahaan, pengajar kewirausahaan tidak sama dengan Anda menjadi guru manajemen. Belajar akuntansi, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa sejarah itu beda sekali. Karena apa? Selain kemampuan transfer knowledge, sebagai pengajar kewirausahaan ya di tempat kita, instruktur kita itu harus memiliki ilmu yang kedua, yakni transfer spirit. Kemampuan bagaimana dia survive. Kemampuan dia pernah jatuh bangun. Spiritnya itu akan sangat berbeda, Mas. Taste-nya ketika Anda menjadi seorang pengajar, tapi juga seorang pelaku usaha,
itu menjadi cerita yang berbeda dibanding Anda mengajar kewirausahaan tapi hanya baca buku kurikulum. Nggak ada kalau nggak ada ruhnya gitu loh ya. Saya pernah yang seperti itu, ini banyak. Contoh di SMK, kegagalan SMK kita di bidang kewirausahaan itu, kenapa? Karena para pengajarnya itu hanya sekedar dia pernah belajar di Fakultas Ekonomi. Belum tentu dia punya pengalaman praktek bisnis. Lah dia hanya membaca kok, akhirnya ya hanya transfer knowledge saja, tidak terjadi yang namanya transfer spirit. Padahal transfer spirit itu wajib. Kenapa? Karena setiap pengusaha pasti akan mengalami bangkrut. Dan bagaimana spirit itu bangkit kembali kalau dia tidak pernah memiliki pengalaman itu tidak bisa. Yang ketiga, wajib hukumnya dimiliki seorang instruktur kewirausahaan itu harus memiliki kemampuan transfer of value. Kemampuan merubah suatu menjadi yang bernilai, sampah bisa menjadi uang, sampah bisa menjadi emas, gunung yang tidak ada nilainya bisa menjadi restoran. Anda lihat yang namanya misalnya di Lembang gitu ya, itu banyak pasar apung misalnya, itu gunung Mas, yang dari dulu nggak ada apa-apanya, tapi hari ini 10.000 orang datang tiap hari, dan itu banyak sekali produk-produk kita, masyarakat kita. Dulu yang namanya batu ya biasa begitu aja, tapi begitu sentuh menjadi luar biasa, batu cincin gitu kan. Itu contohnya apa? Karena ada kemampuan transfer of value. Inilah kemampuan yang wajib dimiliki untuk merubah bangsa. Disitulah mindset, disitulah hijab. Semangat entrepreneurship itu ada di situ. Ya, ketika kita tidak memiliki 3 hal ini, hambar. Itu Mas kira-kira Mas Fauzi. Baik. Mengenai tiga ilmu tadi Pak ya, strategi dasar yang harus dimiliki oleh instruktur kita ya. Instruktur oleh di entrepreneurship tentunya pasti akan membuat trigger atau menstimulasi peserta untuk lebih mendalami Pak ya, lebih tertarik untuk bisa memasuki dunia entrepreneurship. Nah, berbicara mengenai praktisi-praktisi yang ada di Entrepreneur College Pak, itu bisa disampaikan. Tentunya mereka memiliki bisnis juga dong Pak. Nah, itu sampai sejauh mana treatment yang mereka lakukan atau kurikulum-kurikulum yang mereka sampaikan ke para peserta itu berpengaruh bagi setelah mereka lulus. Artinya banyak nggak sih yang terserap atau malah mungkin biasa-biasa aja. Jadi semua instruktur di Entrepreneur College itu sekaligus kita setting menjadi konsultan bisnis bagi pesertanya. Setelah mereka selesai. Jadi misalnya antum saat ini bisnisnya sembako, maka Anda akan memiliki konsultan di bisnis sembako. Siapa para mentor kita yang memang bergerak di bidang sembako? Ada orang yang di bidang kuliner, Anda di bidang kuliner bisnisnya. Maka akan ada para instruktur kita yang ada di bidang kuliner, sehingga dia akan mendampingi bahkan bersinergi dengan Anda, bermitra dengan Anda, sekaligus menjadi sebuah subsistem yang saling ketergantungan, saling mensupport. Ya, contoh misalnya alumni kita itu banyak yang sekarang sudah diminta, misalnya Pak, aku mau buka cabang baru, bisa nggak dibantu oleh alumni dari kita? Banyak yang minta seperti itu. Artinya dari sisi ini memang para praktisi kita, para mentor kita itu semuanya adalah memang pelaku usaha. Dan kita dan dia bersinergi sehingga para peserta itu pun merasa mau belajar yang lebih besar itu bisa. Karena dia merasa ada di damping. Karena gitu, yang mau properti kita punya pengajar-pengajar yang memang sudah malang melintang di dunia properti. Ya dia akan belajar. Dan bersama mereka dia akan saling bersinergi, akan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Saya kira itu Mas Roji. Baik, menarik pemirsa ya. Artinya kita tidak hanya belajar merubah mindset, tapi karena kebanyakan begini Pak ya, banyak pendidikan sejenis itu yang begitu kita selesai, that's it gitu kan. Artinya tidak ada semacam after sales lah bahasanya. Jadi kalau kita beli mobil kan, ada perawatan nih segala macam. Nah, ini bahasanya mungkin perawatan dari segi keilmuan Pak ya. Artinya kita tetap berusaha Entrepreneur College berusaha memaintain mereka agar mereka tetap sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selain yang Anda bilang tadi, yang saya bilang tadi, itu juga kita memprogramkan mereka menjadi komunitas. Ada komunitas.
Tuh, jadi alumni-alumni kita langsung secara membership sudah akan menjadi komunitas Entrepreneur College yang satu dengan yang lain akan saling bersinergi antar peserta, antar angkatan. Jadi bisa saling menjualkan. Ini angkatan yang terdahulu, oh ada kelas angkatan berikutnya, mulai dong produk saya dijualin. Begitu juga sebaliknya. Itu kan terjadi komunitas sehingga yang secara off air berkala sehingga akan terus saling membesarkan, saling belajar dan terus belajar. Lewat komunitas ini gitu loh Mas. Jadi komunitas adalah tempat berkumpulnya. Iya, walaupun sudah tidak jadi pelajar ya, tidak menjadi peserta kita, tapi dia akan terus bersama kita. Karena secara membership kan dia tetap ada database kita, tetap bisa kita undang, kita punya forum seperti ini. Itu secara berkala kita akan terus lakukan seperti itu. Selain juga bisa mengunjungi pabrik-pabrik, teman-teman yang punya usaha, dikunjungi oleh adik kelasnya, seniornya, ada masalah. Mereka malah merasa senang karena bisa saling support. Makanya semua mentor itu kita setting menjadi konsultan bagi juniornya. Kenapa? Ya karena kita ingin berbagi. Semua instruktur akan siap berbagi. Sehingga dengan cara seperti itu sesungguhnya kita besar bersama-sama. UKM ini sesungguhnya potensinya besar. Tapi jangan dijadikan sebagai common politik saja. Nah, tapi harus betul-betul real. Ini loh komunitas yang harus betul-betul bergerak. Baik, menarik Pak ya. Artinya pemirsa, komunitas terus kemudian sinergi yang menguntungkan, tumbuh bersama Pak ya. Artinya adalah sebuah kunci agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan di masa depan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ada satu segmen lagi, segmen terakhir, kita akan kembali setelah jeda iklan yang satu ini.